Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Waktian dan rekan saya. Anissa Nurrahma. Nah, kami akan membahas tentang strategi penentuan harga jual. Sebelum itu, saya bertanya, apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana suatu perusahaan menentukan harga produk mereka? Hari ini, kami akan membahas strategi di balik penentuan harga jual dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan pembelian. Langkah-langkahnya, yang pertama ada menentukan tujuan penetapan harga, yang kedua analisis pasar dan persaingan, yang ketiga analisis biaya, dan keempat menentukan metode dan pendekatan penetapan harga, yang kelima menentukan struktur biaya, yang keenam menguji harga, yang ketujuh implementasi harga, dan yang kedelapan memantau. Nah, yang pertama, menentukan tujuan penetapan harga. Beberapa tujuan penetapan harga yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan utama perusahaan dalam menentukan harga adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ini melibatkan menemukan titik di mana harga tinggi cukup untuk menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga mengurangi jumlah konsumen yang bersedia membeli. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar, yaitu eh, perusahaan sering menyesuaikan harga mereka sesuai dengan strategi pasar yang mereka pilih, seperti penetapan harga premium untuk produk berkualitas tinggi atau penetapan harga yang lebih rendah untuk memasuki pasar yang baru. Yang ketiga, menghalangi masuknya pesaing baru, yaitu perusahaan juga harus mempertimbangkan harga pesaing dalam menetapkan harga mereka sendiri. Ini bisa melibatkan menyesuaikan harga untuk bersaing secara langsung atau menawarkan nilai tambah yang membuat produk atau layanan mereka lebih menarik. Yang keempat, memposisikan produk dalam pasar. Ini menetapkan harga juga dapat bervariasi sepanjang siklus produksi. eh, Harga mungkin lebih tinggi pada tahap awal ketika produk baru diluncurkan untuk merefleksikan investasi awal dalam riset dan pengembangan, tetapi kemudian dikurangi ketika produk masuk ke tahap kedewasaan atau penurunan. Selanjutnya yang kedua, analisis pasar dan persaingan. Analisis pasar adalah proses pengumpulan dan analisis guna memahami kebutuhan pelanggan, tren, dan kondisi pasar yang mempengaruhi bisnis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang serta menghadapi tantangan yang muncul. Analisis persaingan adalah proses evaluasi dan pemahaman mendalam terhadap pesaing bisnis atau produk sejenis di pasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, serta peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Metode analisis pasar. Yang pertama ada focus group discussion, yaitu diskusi kelompok terfokus dengan peserta yang mewakili target pasar. Yang kedua, survei market research, yaitu pengumpulan data melalui survei terstruktur. Yang ketiga ada field trial atau uji coba produk, yaitu penguji produk di lapangan. Yang keempat ada social media engagement, yaitu analisis interaksi di media sosial. Yang kelima ada wawancara personal, yaitu wawancara langsung dengan konsumen atau ahli. Dan yang terakhir ada observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya ada metode analisis persaingan. Yang pertama, metode 5 kekuatan Porter atau Porter Five Forces, yaitu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi daya tarik suatu industri. Yang kedua, analisis SWOT atau SWOT analysis, eh, menggabungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Selanjutnya ada pemetaan strategi, yaitu memetakan posisi bisnis dalam matriks strategi.
Selanjutnya ada analisis value chain, yaitu memahami nilai yang ditambahkan dalam rantai pasokan dan distribusi. Selanjutnya ada analisis peta strategi atau strategi maps, yaitu visualisasi strategi perusahaan dan hubungannya dengan tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada benchmarking, yaitu membandingkan kinerja dengan pesaing terbaik di industri. Yang terakhir, analisis peta persepsi atau perceptual mapping, yaitu visualisasi posisi produk atau merek dalam benak konsumen. Selanjutnya ada menghitung biaya. Menghitung atau analisis biaya adalah proses membandingkan biaya yang berbeda untuk mendapatkan wawasan tentang manfaat dari berbagai bentuk pengeluaran. Perusahaan biasanya menganalisis biaya mereka dengan melakukan analisis biaya manfaat untuk menentukan apakah manfaat proyek lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Langkah-langkah analisis biaya. Yang pertama, identifikasi, yaitu semua biaya yang terlibat dalam proyek atau keputusan bisnis. Yang kedua, hitung total biaya, termasuk biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, ada bandingkan total biaya dengan manfaat yang diharapkan, kayak misalnya peningkatan pendapatan atau efisiensi. Selanjutnya evaluasi apakah manfaat melebihi biaya jika ya proyek layak dilanjutkan. Yang keempat, menentukan metode atau pendekatan penetapan harga. Metode penentuan harga jual merupakan berbagai pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar, jenis produk, dan tujuan perusahaan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama cost-based pricing, yaitu di antaranya ada cost plus pricing method, fee pricing, target pricing, dan markup pricing. Selanjutnya ada demand based pricing, yaitu price skimming, penetration pricing, dynamic pricing, time based pricing, segmented pricing, peak pricing, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada competition based pricing, yaitu going rate pricing, discount pricing, premium pricing, price matching, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada value based pricing, yaitu pemahaman nilai pelanggan, penetapan harga berdasarkan persepsi nilai, segmentasi pasar, dan komunikasi pasar. Penetapan harga berdasarkan biaya yang tadi dijelaskan, cost based pricing, yaitu metode ini menentukan harga berdasarkan total dari semua biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi produk yang akan dijual dan menambah margin keuntungan yang diinginkan. Nah, ini berikut merupakan 4 kategori dalam penetapan harga berdasarkan biaya. Yang pertama, cost plus pricing method, yaitu harga jual per unit ditetapkan berdasarkan biaya produksi per item ditambah margin laba yang diinginkan. Yang kedua ada fixed fee pricing, yaitu penetapan harga yang berasal dari jumlah biaya yang sudah dikeluarkan oleh produsen produk lalu ditambahkan sejumlah fee yang sudah disepakati sehingga laba yang diperoleh tidak mempengaruhi dari harga jual barang. Yang ketiga ada target pricing, yaitu penetapan harga dilakukan berdasarkan target pengembalian investasi yang diinginkan. Yang terakhir ada markup pricing, yaitu dengan menambahkan harga beli dengan laba yang diinginkan. Umumnya metode ini digunakan oleh para reseller atau dropshipper. Selanjutnya, penetapan harga berdasarkan permintaan atau demand-based pricing, yaitu strategi penetapan harga di mana harga suatu produk atau layanan ditentukan berdasarkan tingkat permintaan dari konsumen. Dalam metode ini, perusahaan mempertimbangkan seberapa besar permintaan konsumen untuk produk atau layanan tertentu dan menyesuaikan harga sesuai dengan fluktuasi permintaan tersebut.
Nah, berikut adalah beberapa metode dan pendekatan utama dalam penetapan harga berdasarkan permintaan. Yang pertama, price skimming, yaitu harga awal yang tinggi saat produk baru diluncurkan dan diturunkan secara bertahap. Nah, tujuannya memaksimalkan pendapatan dari segmen pasar yang bersedia membayar lebih tinggi. Yang kedua, penetration pricing, yaitu harga awal rendah lalu dinaikkan secara berkala. Tujuannya menarik sejumlah besar konsumen dengan cepat dan mengalahkan pesaing. Yang ketiga ada dynamic pricing, yaitu harga disesuaikan secara real time berdasarkan perubahan permintaan dan faktor pasar. Tujuannya memaksimalkan pendapatan dengan penyesuaian harga dengan permintaan. Yang keempat ada time-based pricing, yaitu harga yang berbeda pada waktu yang berbeda. Tujuannya mengoptimalkan pendapatan dengan mengubah harga berdasarkan waktu atau musim. Yang kelima ada segmentasi pricing, yaitu menetapkan harga yang berbeda untuk segmen pasar yang berbeda berdasarkan kemampuan atau kesediaan membayar tujuan. Tujuannya yaitu memaksimalkan pendapatan dengan menargetkan berbagai segmen pasar dengan harga yang sesuai. Selanjutnya ada peak pricing, yaitu menetapkan harga lebih tinggi selama periode permintaan puncak dan lebih rendah selama periode permintaan rendah. Tujuannya yaitu memaksimalkan pendapatan dengan memanfaatkan permintaan yang lebih tinggi selama periode puncak. Penetapan harga dinamis, yaitu merupakan strategi di mana harga produk atau layanan dapat berubah berdasarkan kondisi pasar, permintaan pelanggan, waktu, atau faktor lainnya. Berikut adalah beberapa metode atau pendekatan yang digunakan dalam penetapan harga dinamis. Yang pertama, algoritma berbasis permintaan. Algoritma komputer digunakan untuk menganalisis data permintaan pelanggan dan faktor-faktor lainnya seperti waktu, musim, persediaan, dan keadaan pasar. Yang kedua, penetapan harga berbasis waktu. Yang pertama, harga produk yaitu harga produk atau layanan dapat bervariasi berdasarkan waktu. Misalnya, harga tiket pesawat dapat lebih tinggi saat mendekati tanggal keberangkatan atau saat periode tinggi musim liburan. Yang ketiga ada penetapan harga berbasis lokasi, yaitu harga dapat berbeda tergantung pada lokasi geografis pelanggan atau kejadian tertentu. Dan yang terakhir ada penetapan harga berbasis ketersediaan, yaitu harga dapat disesuaikan berdasarkan ketersediaan produk atau layanan. Misalnya harga mungkin naik saat stok menipis untuk mendorong pembelian tercepat. Selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan persaingan. Penetapan harga berdasarkan persaingan atau competition based pricing adalah strategi penetapan harga di mana harga sesuatu produk atau layanan ditentukan dengan mempertimbangkan harga yang ditetapkan oleh pesaing. Fokus utama dari pendekatan ini adalah bagaimana harga produk atau layanan dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh kompetitor di pasar yang sama. Berikut adalah beberapa metode dan pendekatan utama dalam penetapan harga berdasarkan persaingan. Yang pertama ada going rate pricing, yaitu berdasarkan harga yang berlaku di pasar. Tujuannya mempertahankan daya saing dengan mengikuti harga pasar dan menghindari perang pasar. Yang kedua ada discount pricing, yaitu harga lebih rendah dari pesaing untuk menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Tujuannya meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar dengan menawarkan harga yang lebih rendah dari pesaing. Selanjutnya ada premium pricing, yaitu harga lebih tinggi dari pesaing dengan tujuan menonjolkan kualitas atau fitur unggulan dari produk atau layanan. Selanjutnya ada price matching, yaitu menyamakan harga produk jika pelanggan dapat menemukan harga yang lebih rendah di tempat lain. Tujuannya mencegah pelanggan berpindah ke pesaing dengan menawarkan jaminan. Selanjutnya ada undercutting pricing, yaitu harga sedikit lebih rendah dari pesaing terdekat untuk menarik pelanggan dari pesaing tersebut. Tujuannya mengambil pangsa pasar dari pesaing dengan menawarkan harga yang lebih rendah. Selanjutnya ada sealed bid pricing, yaitu berdasarkan penawaran
tertutup yang diajukan untuk proyek atau kontrak. Tujuannya menawarkan harga dalam situasi perusahaan tidak tahu berapa harga yang ditawarkan oleh pesaing. Yang terakhir ada market-oriented pricing, yaitu mempertimbangkan bagaimana harga produk dibandingkan dengan pesaing dan persepsi nilai dari pelanggan. Tujuannya adalah mengoptimalkan harga berdasarkan posisi produk dan persepsi pelanggan tentang nilai yang diberikan dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan nilai, yaitu value atau disebut value-based pricing. Strategi di mana harga suatu produk atau layanan ditetapkan berdasarkan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Pendekatan ini menekankan pada persepsi nilai yang diterima pelanggan dari produk atau layanan tersebut, bukan hanya biaya produksi atau faktor internal lainnya. Yang pertama ada pemahaman nilai pelanggan, yaitu memahami nilai yang dihadapkan oleh pelanggan dari produk atau layanan tersebut. Ini melibatkan identifikasi manfaat utama yang pelanggan dapatkan dan seberapa besar mereka bersedia membayar untuk manfaat tersebut. Yang kedua ada penetapan harga berdasarkan persepsi nilai, yaitu harga ditetapkan berdasarkan persepsi pelanggan terhadap nilai tersebut. Ini bisa berarti menetapkan harga yang lebih tinggi jika pelanggan percaya bahwa produk atau layanan tersebut memberikan manfaat yang signifikan atau unik yang tidak ditemukan di produk atau layanan serupa. Yang ketiga ada segmentasi pasar, yaitu dalam beberapa kasus perusahaan mungkin ingin mempertimbangkan segmentasi pasar untuk menerapkan harga yang berbeda bagi segmen pelanggan yang berbeda. Yang terakhir ada komunikasi nilai, penting untuk mengkomunikasikan nilai produk atau layanan dengan jelas kepada pelanggan. Ini dapat dilakukan melalui pemasaran dan strategi komunikasi lainnya yang menyoroti manfaat utama yang diberikan oleh produk atau layanan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, tadi kan kita sudah dengarnya ya, udah dijelasin gimana langkah-langkah strategi penentuan harga jual itu. Dari yang pertama itu penetapan tujuan, analisis pasar, dan sebagainya, sampai sekarang kita ada di bagian menentukan struktur biaya. Nah, tentunya kalau udah bikin analisis, udah membuat tujuan, udah menganalisis, sudah menentukan metode, pastinya sebuah usaha atau perusahaan perlu menentukan kira-kira biaya apa aja sih yang masuk dalam struktur biayanya itu. Jadi hitungannya kayak menghitung cost lah bahasanya. Nah, kalau definisi struktur biaya sendiri adalah cara perusahaan menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasional bisnis. Nah, secara umum ini komponen-komponen biayanya ada biaya operasional terkait dengan aktivitas, utilitas, kayak gitu-gitu. Ada biaya peluang juga. Jadi muncul karena memilih alternatif pilihan. Misalnya kita ada pilihan A dan B. Nah, B ini adalah pilihan yang peluang kayak mungkin dengan kita mengambil pilihan B kita dapat banyak keuntungan lainnya kayak gitu. Nah, ada biaya tetap, udah pasti setiap usaha pasti punya biaya tetap sama ada biaya variabel. Lanjut, next. Terus setelah itu kita pasti nggak mungkin langsung masukin harganya itu ke pasar dong. Kita harus diuji-uji dulu. Nah, buat uji harga ini banyak banget metodenya. Ini beberapa aja, yang aslinya itu banyak banget. Yang pertama kita pakai A atau B, A atau B price testing. Jadi kita pakai kayak dua kelompok gitu, kelompok A dan B gitu. Jadi kelompok A dikasih harga katakan 5, sementara kelompok B dikasihkan harga 10. Nah, kita coba lihat kira-kira dari dua kelompok ini dengan dua harga yang berbeda, mana yang lebih efektif gitu. Terus ada segmented pricing testing, itu untuk segmen pelanggan. Jadi kalau teman-teman mungkin udah pernah belajar, segmentasi pelanggan kan ada banyak, lumayan banyak. Ada geografis, psikografis, dan lain-lainnya. Terus ada bundle pricing testing, ini kayak kalau teman-teman ngerti beli make up kayak gitu-gitu atau beli skincare, kan ada yang jual bundle yang paketan gitu. Jadi kira-kira orang bakal lebih tertarik nggak kalau jual
paketan karena mungkin mereka mikirnya kayak lebih hemat segala macam. Terus ada price guarantee. Nah, ini menawarkan jaminan. Kalau teman-teman sering dengar kayak jaminan 6 bulan, kalau rusak uang kembali kayak gitu kan, jadi bisa lebih menambah rasa percayaan orang, menambah rasa minat orang buat buat membeli produk kita. Next. Nah, kalau udah semua prosesnya itu dari menentukan tujuan, analis pasar, dan segala macam, udah pasti sampai di tahap implementasi dong. Implementasi kan proses melaksanain strateginya. Jadi pas proses implementasi kita udah nyusun A, B, C, D, E, kita coba luncurkan harganya di pasar. Terus kalau misalnya dirasa kayak kayaknya bisa lebih deh gitu, kita bisa mengkomunikasikan harga dengan jelas pada pelanggan. Jadi kayak melalui iklan atau promosi, kan sering tuh kalau teman-teman lihat iklan kayak harga normal sekian, harga diskon sekian kayak gitu. Jadi kita harus mengkomunikasikan dengan jelas harga kita. Next. Nah, kalau udah implementasi, waduh, kalau udah implementasi terus pasti kita perlu untuk mantau sih ya, mantau sama menyesuaikan harga. Jadi udah nyusun A, B, C, D, E, udah diimplementasikan, kita lihat kira-kira ini efektif atau efisien nggak gitu. Nah, tujuannya sendiri untuk menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Karena teman-teman pasti paham kan yang namanya kondisi pasar, apalagi kondisi pasar yang bebas, kondisi pasar yang katakan produknya beragam, nggak homogen, kayak gitu, lebih ke heterogen. Kita harus memperhatikan atau menyiapkan diri untuk menghadapi dinamika pasar yang terus berubah dengan memantau dan menyesuaikan harga. Nah, untuk pemantauan harga sendiri itu melibatkan pengawasan secara terus-menerus. Jadi, kita harus mantau nih kira-kira kalau ternyata mungkin ada aspek lain kayak inflasi segala macam. Kalau harga kita tetap di harga segitu kira-kira untung apa enggak kayak gitu. Nah, jadi udah pasti tujuannya untuk memastikan bahwa harga tetap sesuai dengan kondisi pasar, permintaan dan lain-lain. Contohnya ini ada kayak memantau harga pesaing, perubahan tren pasar, dan respon pelanggan terhadap harga. Nah, untuk kalau udah dipantau, ternyata katakan harganya kayaknya kurang sesuai deh, katakan bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Ya kita pasti kita bakal ngelakuin yang namanya penyesuaian harga. Kalau penyesuaian harga itu udah pasti harganya ada perubahan, terus ada berbagai alasan penyebabnya seperti ada perubahan permintaan, ada perubahan kondisi pasar, kayak gitu. Terus ada misalnya kalau dari kondisi internal bisnisnya sendiri ada perubahan strategi bisnis. Kayak gitu. Nah, lanjut. Mohon maaf ya teman-teman tadi buat ketidaknyamanannya. Tadi waktu recordingnya habis. Di sini saya udah sekarang ulang contoh soalnya. Nah, terdapat suatu usaha yang bergerak dalam bidang F&B. Usahanya berskala menengah dengan fokus penjualan pada makanan dan minuman khas Jepang. Dan target produksi HPP-nya itu di bawah 35%. Nah, kira-kira langkah strategi penentuan harga jual apa yang kira-kira efektif dan efisien supaya usaha tersebut mendapatkan laba maksimal? Nah, di sini kami udah jabarkan jawabannya, pembahasannya. Kira-kira langkah apa aja yang efektif dan efisien untuk usaha tersebut. Yang pertama, kita udah pasti mengidentifikasi tujuan penetapan harga. Kan tadi udah dijelasin HPP-nya di bawah 35%. Artinya usaha tersebut punya tujuan, punya target supaya laba mereka itu di 65%-nya. Udah pastinya kan memaksimalkan laba. Terus udah tentu menarik pelanggan baru. Supaya laba itu maksimal, bisa jadi kita memaksimalkan laba dengan menekan HPP atau memperbanyak pelanggan kan kayak itu bisa juga. Nah, kita menawarkan harga yang kompetitif, jadi HPP-nya rendah, tapi kita nggak ngambil untung banyak gitu loh, sederhananya.
Tapi di saat bersama juga mempertahankan kualitas karena udah jelas makanannya ini khas Jepang, di mana makanan Jepangan itu identiknya dengan gimana jelasnya kayak autentiknya gitu loh, dengan niatnya kalau masak gitu. Nah, terus ada analisis pasar. Udah karena kita udah identifikasi tujuan, terus kita analisis pasar sama persaingan. Udah jelas kalau segmennya itu pasti pecinta kuliner Jepang atau pecinta Jepangan. Terus bisa jadi foodies juga kayak gitu. Atau komunitas lokal yang punya minat tertentu terhadap makanan khas Jepang. Nah, kalau analisis persaingannya juga gitu, kita bisa lihat pesaing di pasar lokal. Berarti toko usaha Jepang lainnya, toko usaha kuliner Jepang lainnya di daerah sekitaran situ. Kira-kira harganya per menu sekian, atau per menu berapa gitu. Udah habis itu menghitung biaya, ini menghitung biaya udah pasti lumayan banyak kita analisis dulu, biaya tetap, biaya variabel, dan lain-lain. Terus kita menetapkan HPP-nya, udah pasti HPP-nya tadi diminta di bawah 35% dari harga jual. Nah, untuk setelah itu kita masuk ke menentukan strategi penetapan harga. Nah, dari kami pribadi menentukan bahwa untuk strateginya ini, usaha ini punya dua yang cocok nih. Ada dari value base, dari nilai, ada dari penetration pricing. Nah, kenapa dari value base? Karena ada nilai-nilai tersendiri loh. Di saat pelanggan itu makan makanan khas Jepang gitu kan. Jadi mungkin bagi beberapa orang kayak makan itu healing, makan itu kayak bisa jadi hiburan, atau makan itu buat kesenangan pribadi gitu loh. Nah, jadi di saat kita menawarkan menu khas Jepang, makanan dan minuman khas Jepang, kita ini menawarkan nilai. Kita ini menawarkan pengalaman untuk makan makanan khas Jepang, biarpun kita ada di tempat lain. Katakan kita di Indonesia, kan kita sekarang memang di Indonesia. Katakan kita ada di sini gitu, di Malang, di Indonesia. Tapi kita bisa ngerasain makan makanan khas Jepang yang jauh di sana gitu. Tanpa harus terbang ke Jepang. Nah, terus ada penetration pricing, jadi bisa dibilang kayak sistemnya potong harga dulu di awal. Harga awalnya rendah untuk menarik pelanggan baru, untuk membangun pangsa pasar. Terus ntar secara bertahap mulai baliklah ke harga normal. Nah, habis itu kita menentukan struktur harga. Di sini ada harga menu. Jadi tiap item kan kebetulan tiap item itu pasti bahan bakunya beda. Tiap item itu pasti punya HPP yang berbeda. Jadi kita harus mempertimbangkan biaya dan margin keuntungan untuk tiap menu. Terus kita bisa diskon dan promosi juga untuk slot pembelian pertama, ada paket spesial spesial untuk kelompok dan lain-lain. Terus melakukan pengujian nih. Kita kira-kira harus menguji dulu beberapa item menu, nggak harus semuanya. Jadi kita ngambil beberapa item menu yang kira-kira represent gitu. Jadi kayak mewakili keseluruhan dari menu-menu yang ada selama periode waktu tertentu untuk mengukur respon pelanggan dan efektivitas harga. Setelah itu diluncurkan, diimplementasikan, terus kita mantau akhirnya. Nah, begitu. Sekian dari kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.